Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Ini udah segmen 3, segmennya semakin panas, obrolan kita semakin luar biasa. Saya yakin pemirsa TVmu yang punya badan big size nih makin ngelihat wah ini bisa jadi peluang usaha gitu. Jadi kalau selama ini cuma sekedar jadi pembeli, mungkin bisa juga ikutan jualan gitu. Nah tapi kita sekarang akan ngomong di tahun ini. Tahun ini itu hampir kalau misalnya saya beberapa kali ngundang narasumber ke sini, pebisnis apapun gitu pasti merasa wah beda banget ya tahun ini, wah beda banget gitu. Karena balik lagi ada pandemi yang terjadi yang semua orang tidak pernah berpikir kayak gitu. Niki sendiri selama pandemi ini ada perubahan gak sih dari segi penjualan? Pasti ada sih. Oke. Yang namanya kita jualan, namanya kita usaha itu pasti ada. Oke. Itu pasti ada dampaknya ya misalnya. Meskipun gak sebesar se ekstrim penjual kayak kaki lima gitu kan tuh lebih besar ya misalnya. Kalau yang online shop tuh biasanya dia kena dampaknya tapi nggak separah yang itu yang lain iya, kayak gitu. Betul. Nah, benar sih gitu karena banyak yang justru mungkin yang lebih terdampak tuh mereka yang bekerja yang berjualan secara offline gitu, tidak di online seperti kamu gitu. Tapi tadi kamu bilang terdampak sih tetap kayak gitu. Pasti. Persentase perbedaan saat sebelum pandemi dan sesudah pandemi berapa? 30% terdampaknya. Wah itu juga lumayan ya. Tapi kamu tuh punya ini gak sih ketika kamu mengalami ini gitu, wah ini penjualan udah mulai berkurang nih gara-gara pandemi. Ada trik khusus gak sih yang akhirnya kamu lakukan gitu untuk menstabilkan itu semua? Tetap online aja kita tetap rajin buat Insta story di Instagram. Kita kasih promo gitu kan, kayak promo gratis ongkir nih gitu, atau promo 10% potongan 10% gitu. Terus kayak beli baju 2 gratis 1 bisa kayak gitu. Kamu sampai segitunya ya? Bisa segitunya karena biar terus berjalan. Terus muter. Iya, juga terus muter. Pakaian-pakaian kamu. Nah, kamu ini sendiri, aku nggak tahu jualan kamu tuh online shopnya hanya sekedar di Instagram atau kamu juga main di marketplace gitu? Iya, main. Oh, main semua di marketplace. Iya. Yang aku belum pernah pahami, kalau menurut kamu, kacamata kamu gitu selama kamu berjualan, berarti kan kamu di media sosial Instagram jualan juga di marketplace, jualan juga. Yang paling banyak pembelinya itu justru dari mana datangnya? Dari Instagram. Oh, tetap dari Instagram. Iya. Tetap dari Instagram karena aku memulai itu dari Instagram kan. Malah yang dari marketplace lainnya juga lebih milih Instagram kadang-kadang karena gitu. Mereka bisa bertanya karena kalau jual baju big size itu kayak susah-susah gampang Kareni. Kenapa susah-susah gampang? Karena mereka harus menyesuaikan lingkar dada mereka berapa, lingkar pinggul mereka berapa, lingkar tangan ketiaknya berapa, gitu. Dia harus menyesuaikan. Nah kalau misalkan kayak di marketplace gitu kan dia nggak bisa bertanya-tanya, cuma melihat detailnya aja. Tapi kalau misalkan kayak di Instagram mereka langsung WhatsApp kan, langsung tanya langsung ke adminnya gitu kayak lingkar dadanya mau nikah sama aku gitu. Pasti mereka banyak bertanya, lebih nyamannya di situ mungkin. Dan kalau di aku nih Kareni, aku tuh kalau misalkan ada yang beli baju celana jeans dan ternyata dia nggak muat nih, itu pasti aku boleh tukar. Oh iya? Iya. Wow. Kenapa? Karena sayang gitu, maksudnya kayak sayang aja gitu. Yang membelinya juga kasihan kan, jadi kayak nggak dipakai nih Kak gitu kan, ya udah tukar aja nggak apa-apa. Itu gitu. komplimen dari kamu ya. Itu yang kamu jalani dari dulu sampai sekarang kamu kayak gitu. Wah, jadi aku boleh tukar. Itu yang bikin pembeli kamu loyal ke kamu karena mungkin nggak semua orang bisa melakukan hal yang sama. Jarang gitu. Banget online shop kayak gitu. Benar-benar kadang-kadang kan nggak mau tukar sama sekali gitu, nggak usah ukuran defect sedikit aja itu mereka suka nggak mau tukar. Kamu benar-benar mau tukar, tukar ukuran kayak gitu. Ini tadi saya baru nanya di belakang. Ini aku mau ngebahas tentang yang ada di depan aku. Wow, ini kamu tuh kalau nyari nyari barang, kamu tuh ini dulu gak sih mikirin dari segi bahannya, tapi berkaca dari kamu pribadi, atau kamu lebih ngerasa ini kayaknya cocok ke pembeli gitu, atau gimana? Yang pertama bahan. Karena namanya juga big size itu kan sukanya bahan-bahan kayak
lebih stretch gitu kan, oke. yang lebih adem dipakainya. Mereka lebih yang suka seperti itu sebenarnya dibanding yang kayak sifon gitu-gitu susah gitu. Lebih kayak bahan, terus modelnya, warnanya itu yang pertama sih kalau aku gitu. Oke, Terus oke, oke. kira-kira nih muat nih kalau misalkan seukuran aku nih muat nih, itu udah pasti bakal diterima sama konsumen Yang aku, lain, iya yang lain gitu. Oke. Nah, ini ini yang Besar aku banget. pegang, Iya. ini kamu jualnya berapa nih? Itu cuma 100 ribuan. Oh, ini aku kalau Murah gini. Bukan masalah ngerasa 100.000 tuh udah lumayan mahal loh, Ren. Bukan kayak gitu. Karena yang aku tahu kalau ukuran big size itu tuh memang beda harganya. Secara logika aja itu memakan lebih banyak bahan yang harusnya jauh lebih mahal daripada Pasti. baju normal gitu. Ini dijual 100.000 kan ya. Kamu berarti bener-bener nggak apa-apa, nggak dapat untung banyak ya. Yang penting orang-orang tuh wow, ini bagus banget. Ini salah satu best yang paling dicari atau gimana? Iya. Iya. Karena kayak tunik gitu Iya, kan. tunik. Buat hijab bisa, buat yang itu Banget, juga banget, bisa. banget. Wow. Itu XXL. Iya. Wow. Ini terus tadi kamu kepikiran untuk ya udah, orang kalau misalnya mau beli ke aku ukurannya nggak cukup, terus aku boleh tukar. Kamu sendiri kalau ke produsen ada yang melakukan hal kayak gitu ke kamu, atau nanti barang-barang yang sisa-sisa yang gak laku itu kamu gimanain dong? Ada sebagian produsen yang kayak gitu, Oke. ada juga yang enggak, tapi kebanyakan yang enggak. Nah, Kenapa? Karena mereka nggak mau rugi kan, itu pastinya dia, kan. benar. Nah ya udah Beli kalau putus kan iya beli istilahnya. putus ya kalau kayak gitu. Nah dari kitanya aja kalau misalnya itu barang misalnya masih bisa terus berputar, ya kalau enggak ya kita sell aja gitu. Oke. Kita sell harga yang murah, kalau enggak kita kadang suka dibonusin juga Kak Reni. Oh iya? Iya, jadi kalau misalnya kayak yang beli itu seller gitu, pasti kita bonusin pasti gitu. Oke, Pasti oke, kita oke, kasih oke, bonus. oke. Nah ini aku balik lagi dong ke masalah pandemi. Di pandemi ini sendiri yang kamu ngerasa penjualan kamu paling menurun itu kan pandemi ini mulai yang lumayan parah dari bulan Maret tuh sampai dengan sekarang berjalan. Yang kamu ngerasa ini penjualan kamu stuck banget itu kapan? Ingat Bulan nggak? Maret. Oh, bulan Maret itu. Di awal pandemi itu bener-bener skip, bener-bener yang apa ya, kayak semua orang deh yang ngerasain kayak gitu ya. Iya. Semua orang ngerasain kayak gitu, termasuk yang online shop juga. Itu pasti nggak mungkin nggak. Oke. Pasti ngerasain. Kalau kesini udah agak Udah lumayan kendor, normal ya. udah agak normal kan. Yang sempet kayak new normal kemarin kan. Yang awal-awal itu emang semua sepi kayaknya. Semua sepi. Nah itu ingat gak kamu berapa lama tuh sampai bener-bener online shop kamu tuh sepi gitu? Itu berapa lama? Ingat gak? Sebulanan. Sebulan. Selama sebulan itu. Sebulanan, Itu kamu dalam pasti. sebulan itu bener-bener kamu udah putar otak untuk gue shell dan segala macam, tetap aja. Oke. Itu pasti, itu kayak Itu pasti gitu. ya. Jadi memang itu kalau misalnya kamu sedang menghadapi hal-hal yang kayak gitu, biasanya kamu tetap ngambil barang di produsen atau keep dulu? Ngambil, cuman gak sebanyak biasanya gitu. oke. Kayak lebih milih sih ya, lebih milih yang lagi dibutuhin sekarang tuh apa gitu. Kayak lebih milih, oh mungkin lagi pandemi gini mereka pada di rumah aja gitu kan. Gak mungkin dong di rumah dia pakai heels, apa pakai baju-baju yang buat pergi kan gak mungkin gitu. Pasti yang lebih santai Duster. gitu. Iya, duster satu set gitu kan. Piyama zaman sekarang. Itu juga big size banyak yang mau itu. Cuman belum nemu aja yang produsennya. Oke. Nah ini tadi kamu udah ngasih tahu ke kita masalah penjualan. Kamu pernah dapat income berapa per bulannya, terus kerugian juga kamu pernah kayak gitu. Nah kita bakalan ngomongin tentang reseller. Kamu ini sebenarnya open reseller juga nggak sih? Open sebenarnya. Oke. Cuman kalau sekarang kan masih masa-masa pandemi ya, jadi lagi dikurang-kurangin aja karena banyak yang lebih milih untuk belanja online aja gitu dibanding reseller gitu. Dan banyak reseller juga kalau ngambil kan, pokoknya kalau di aku tuh santai, mau kayak misalkan reseller mau ngambil ini minimal ini berapa gitu kan. Pasti dikasihnya juga terserah mereka mau yang mana aja gitu, nggak harus ambil nih satu seri gitu, nggak kayak gitu. Mereka mau ngambil celananya misalnya cuman
ukuran berapa aja yang dia mau nggak apa-apa, bebas gitu. Oke. Dibandingkan yang mereka minta satu seri lah, apa harus ambil satu lusin, satu kodi apa gimana gitu. Jadi bebas gitu. Cuman lagi emang kurang kalau reseller. Gitu. Tapi kamu tetap open reseller kalau ada yang pasti open. Gimana caranya kalau mau jadi reseller? Hubungi Instagramnya atau gimana? Bisa DM, bisa WhatsApp aja langsung ke admin ya. Itu aku juga semua bisa. penjelasannya ada di pasti. Instagramnya. Jadi pemirsa TVmu, ini nanti bakalan aku catetin di bawah nama Instagramnya apa. Kalau misalnya emang tertarik mau daripada bingung gitu kan, mau buka usaha di masa pandemi ini seperti apa, jadi reseller itu sebenarnya salah satu cara gampang gitu untuk jualan gitu. Apalagi dari tadi kita udah ngobrol gitu. Kalau misalnya fashion big size itu ternyata segmentasinya tuh luas banget, banyak banget orang yang cari. Tinggal gimana kita ketemu pangsa pasarnya yang tepat aja kayak gitu. Nah, kamu sendiri, pembeli kamu yang paling jauh udah sampai mana? Papua. Papua banyak banget. Oh iya? Iya. Padahal ongkir Papua itu kan lumayan ya, banget. 88.000. Iya. Sedangkan dia beli baju yang misalnya lebih murah gitu. Iya. Mereka jadi mahalan ongkir ya kadang-kadang. Iya, mereka kadang-kadang mereka tuh cuma beli satu baju nih, itu ke Papua. Ya ampun. Sampai segitunya. Oke. Ongkirnya tuh 89.000 apa kalau nggak salah. Malah kadang-kadang aku ada reseller di Papua waktu itu. Dia ngambil berapa, sampai beratnya itu 10 kilo. 10 kilo barang itu di Papua ngambilnya. Sampai segitunya. Jadi ternyata banyak ya konsumen mereka tuh kayak mendapatkan apa ya, karena ini kalau misalkan dapat baju big size tuh kayak wah gitu. Gitu oase di tengah wah, akhirnya tuh menemukannya. Ada, gitu. Iya. Oke. Nah, kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi nih di segmen berikutnya. Kita bakalan ngobrol nih tentang mungkin yang belum pada tahu gitu tips dan triknya gimana sih caranya gitu kalau misalnya pengen jualan bahkan sampai ke Papua itu kayak gimana gitu. Niki juga pasti punya ceritanya kenapa kira sampai ke Papua. Itu nanti ya di segmen berikutnya, segmen 4. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah. Ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.